Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari tim fasilitator pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular bagi kadar pecandu di wilayah kerja LUD Puskesmas. Kenalkan, nama saya Kadar Rumah Rahayu SKM, selaku penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat. Sebelah kanan saya Fitri Suci Nurrahman, selaku dokter di BLUD Puskesmas. sebelah kiri saya Lati Endekro, mantan pemegang program PTM. baik, ibu-ibu kadar yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Ada beberapa faktor risiko penyakit tidak menular. Yang satu diantaranya yaitu berat badan lebih. Kalau berat badan lebih ini akan berakibat terhadap penyakit diantaranya kardiovaskular, stroke, kanker, diabetes, dan gagal ginjal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara pengukuran untuk faktor risiko berat badan lebih. Untuk berat badan lebih atau penggunaan IMT, kami membawa dua alat. Yang pertama untuk mengukur tinggi badan, kemudian yang kedua alat untuk berat badan. Karena untuk IMT yaitu rumusnya berat badan atau tinggi badan di dalam meter dikuadratkan. Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktek aja. Yang pertama kita akan mengukur berat badan. Untuk berat badan ini penggunaan dengan alat injak ini harus disimpan di tembok yang datar, jangan miring. Kemudian si pasien langsung naik di timbangan injak. Di sini dapat terbaca berat badannya 49,3. Itu udah berat badan. Kemudian yang kedua langsung tinggi badan. Ini caranya yang pertama, ini si pasien harus menginjak, langsung ditarik sampai 0. Kemudian dilihat di akhir, ini harus diluruskan. Di sini terlihat tingginya 149. Ini pengukuran udah. Sekarang tinggal penghitungan IMT. Yang tadi berat badannya yaitu 49, kemudian tinggi badannya 147 cm, kemudian dimeterkan, kemudian dikuadratkan. Jadi hasilnya 22,67. Apakah itu masuk obesitas, kurus, sangat kurus, atau kelebihan berat badan? Di sini ada hitungannya. Untuk kategori sangat kurus yaitu kurang dari 17, kemudian kurus 17 sampai 18,5, kemudian normal 18,5 sampai 25, gemuk atau overweight yaitu 26 sampai 27,0, dan obesitas lebih dari 27. Untuk hasil yang barusan saya lakukan dengan hasil 22,67. Jadi hasilnya masuk kategori normal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang cara pengukuran untuk obesitas. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui pemeriksaan gula darah sewaktu atau yang biasa disebut dengan BDS. Kita tahu deteksi dini diabetes mellitus itu adalah dengan pemeriksaan gula darah. Ada beberapa faktor risiko dari penyakit tidak menular yaitu diabetes mellitus, riwayat obesitas. Nah, sasaran kita dengan rentang usia 15 tahun sampai dengan kurang dari 40 tahun dengan faktor risiko PTM yaitu dengan riwayat obesitas dan diabetes mellitus atau juga obesitas sentral. Kemudian yang sasaran kita juga adalah usia dengan lebih dari 40 tahun. Alat dan bahan pemeriksaan kadar gula darah yang pertama ada lancet sebagai jarumnya, kemudian ada stick gulanya, ini stick gulanya ya, ibu. Kemudian ada sarung tangan, alcohol swab, dan hand sanitizer. Kemudian ada alatnya, auto check ya untuk pengecekan gulanya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, alangkah terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kemudian kita memakai hand sanitizer dan memakai sarung tangan. Setelah itu kita siapkan lancetnya di alat penusukan ini. Kemudian setelah itu menyiapkan tangannya yang akan mau dilakukan penyuntikan. Kemudian diambil alcohol swab. Kemudian kita bersihkan tangan yang akan dilakukan penusukan. Setelah itu kita siapkan dan kita tusukkan ke tangannya. Setelah itu kita ambil darahnya. Oke, sembari menunggu hasil, kita bersihkan tangan yang sudah ditusuk tadi. Oke, kemudian hasilnya sudah keluar, hasilnya 108. Oke, setelah itu, setelah dibersih,
Setelah dilakukan pemeriksaan, kita buang alatnya, kemudian kita buang ke tempat sampah. Lansetnya atau jarumnya kita buang ke tempat steril atau khusus pembuangan jarum. Hasil pemeriksaan gula darah, ada gula darah sewaktu maupun ada gula darah puasa. Gula darah sewaktu adalah gula yang diperiksa pada saat itu. Sedangkan gula darah puasa adalah gula yang diperiksa pada saat sebelumnya berpuasa dulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Minimal 8 jam dan sampai 10 jam. Kemudian ada beberapa kriteria yang merupakan diabetes, prediabetes, dan normal. Dikatakan normal apabila gula darah sewaktu itu kurang dari 140, gula darah puasa adalah kurang dari 100. Diabetes adalah gula darah puasa itu lebih dari 126, gula darah sewaktu lebih dari 200. Prediabetes, gula darah sewaktunya 140 sampai 199, gula darah puasanya 100 sampai 125. Pasien yang tadi diperiksa adalah gula darahnya 108. Berarti gula darah puasanya tergolong normal. Baik, Ibu-ibu kadar, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK pada deteksi dini penyakit tidak menular. Setelah kita mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menggunakan aplikasi ASIK dalam pencatatan dan pelaporan penyakit tidak menular di Pusyakbud dan dapat menggunakan aplikasi ASIK. Untuk tujuannya yaitu pelaporan hasil pelayanan deteksi dini penyakit tidak menular menggunakan aplikasi ASIK. Simplifikasi alur pencatatan agar dapat dilaporkan secara real time dan berjenjang. Langsung saja kita untuk mempraktekannya. Sebelumnya kita untuk menggunakan aplikasi ASIK, kita mendownload dulu di Play Store. Mendownload Sehat Indonesiaku dan akan muncul seperti ini. Dan untuk yang pertama kita harus daftar dulu dan memilih apakah tugas kita itu bidan, dokter atau perawat atau lainnya. Dan kita memasukkan nomor telepon dan lain-lain. Setelah itu kita registrasi selesai dan masukkan kode yang akan muncul ke WA. Setelah itu memasukkan dan tekan lanjut. Dan untuk memulai, kalau kita sudah daftar, kita langsung memasukkan nomor WA kita. Dan setelah itu kita mulai memasukkan data-data. Selanjutnya kita melakukan screening PTM dan tulis kita tanggal dan mulai aktivitas. Dan kita memasukkan nik yang akan dilaporkan di aplikasi ASIK. Seperti ini. Dan kita memasukkan hasil pemeriksaan kita. Terus setelah kita mengisi semuanya lengkap, kita tinggal simpan. Dan kita juga harus memasukkan hasil pemeriksaan seperti tensi, pemeriksaan BDS dan yang lainnya. Dan selanjutnya kita terakhir akan mendapatkan hasil, kita tinggal membacakan dan ketik simpan, dan kemudian lapornya akan tersimpan. Ibu kadar yang saya banggakan, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami bertiga dari tim fasilitator BLU Deputi Sari ada manfaatnya. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.